depan satu. Yuk kita coba buka. Tada! Rahasia. Tada! Ini bisa dibuka. Oh. Di sini ada wastafel. Dibuka deh. Oh, Alma airnya coklat sekali. Untuk apa? Galon. Tak ada air. Gudang serbaguna. Tereng. Tada, ini kulkas kita. Ada ini. Ini adalah botol untuk pipis. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Dan sekarang saatnya kami untuk menunjukkan kepada kalian apa aja sih semua fitur yang ada dalam campervan kami yang kami berikan nama Bambang. Bambang. Jangan tanya kenapa namanya Bambang, karena ya namanya gampang disebutkan dan saya suka. Pertama-pertama kita akan mereview bagian depannya dulu. Let's go. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini ya, petualang kami sudah dimulai dari tahun 2020. Kita menggunakan banyak mode transportasi dari mobil, motor, backpacker, semua kita pakai. Dan karena cost yang cukup tinggi dalam traveling, kami memutuskan untuk mencoba menggunakan mobil rumah berjalan alias campervan ini. Dan mulai dari bagian depan, oke, tidak ada yang terlalu spesial, tapi ada beberapa yang bisa saya kasih Anda lihat untuk fitur-fitur kita tambah. Yang paling sederhana pasti ya, ini holder HP. Tujuannya adalah untuk saya mau yang lihat peta dan juga bisa bantu kalau kita bikin konten. Karena bisa kita miringkan dan dia bisa untuk merekam jalan di bagian depan. Berikutnya adalah ya ini salah satu mug yang kita beli dari toko-toko yang ada. Dan dia tuh bisa untuk nampung kopi es ya, dan cukup lama tahannya dan ada sedotan. Jadi dalam perjalanan saya cukup ambil sedot. And ada sebuah monitor kecil di sini. Monitornya ini berfungsi sebagai kamera mundur ya. Jadi total kita punya 2 kamera. Berhubung mobil ini adalah basisnya pick up, jadi kita nggak bisa lihat ke belakang karena ada sekat pembatas. Makanya kita lihat ke belakang itu menggunakan kamera dari ini ya. Ini mereknya kalau nggak salah AZ Dome ya, dan sangat berguna banget. Jadi kita bisa lihat ke depan, lihat ke belakang, nggak perlu noleh-noleh lagi. Berikutnya adalah di bagian bawah kita ada tambahin ini, namanya adalah rig ya. Saya benar-benar nggak paham tentang radio, tapi disarankan oleh para boy ya untuk menggunakan rig kalau kami tempatnya tanpa sinyal dan susah untuk komunikasi dengan orang lain. Ya, rig ini kalau nggak salah mereknya adalah ICOM yang harga normalnya itu sekitar 6 atau 7 jutaan ya. Ini ICOM yang black, saya lupa tipenya apa nih. Tapi katanya bisa menjangkau cukup jauh ya. Dia ada tiga buah band. Jadi ada namanya UHF, ada VHF, dan ini bisa sampai R band. Dan katanya bisa komunikasi ke pesawat. Gila banget boy. Nah, kemudian kita tambahkan 2 kompartemen. Ini tuh jaring untuk bisa taruh barang. Jadi di situ kami tuh taruh sepatu, taruh tisu, taruh apa-apalah yang gampang diambil gitu. Misalnya kayak payung juga ada kalau hujan gitu loh. Jadi tuh ini tuh berfungsi banget lah, aku suka banget sih. Terus di atas juga ada nih, di atas juga ada pasang. Ini sih kita aman juga sih. Jadi kan pas kita duduk di sini kita tuh nggak kena di atas, jadi aman banget. Di sini juga sama, misalnya mau taruh barang apapun yang urgent nih, jadi tuh gampang ambilnya. Jadi nyaman banget lah pokoknya. Jadi tuh kita punya 2 space banyak ini, jadi tuh kelihatan lebih banyak gitu kan buat taruh barang gitu. Pokoknya enak lah untuk taruh 2 barang ini, berfungsi banget dah. Nah terus di sini ada HT. Jadi HT ini tuh berfungsi untuk misalnya si John lagi parkir nih, atau kita lagi di sawit, terus agak jauh nih sama si John nih, jadi aku tuh bisa kasih apa sih, lihat lokasi gitu loh, ini jalannya bagus apa enggak, terus tuh ada lubang apa enggak gitu loh. Jadi tuh serbaguna lah HT ini. Kalau nggak salah bisa menjangkau 5 meter ya John ya? 5 kilo 5 kilometer ya, jadi yeah. kan lumayan kan. Jadi tuh biar kita tuh nggak usah saling teriak-teriak gitu kan, capek banget tuh pastinya kan. Jadi tuh HT ini berguna banget lah kalau di terutama gak ada sinyal.
Nampaknya sudah selesai semua kan, depan sudah, atas, belakang semua udah. Tapi ada tempat rahasia yang kami taruh barang lumayan banyak ya. Itu ada di belakang sini. Ini dia. Langsung di bagian supir ya. Ini adalah peralatan yang untuk urgent. Contoh, ini kabel jumper ya. Jadi kalau mobil kita kekurangan aki, kita bisa jumper. Bahkan kita juga bisa bantu orang lain. Kalau di jalan ada yang mogok, kita bantu jumper mobil mereka. Ini adalah payung ya. Ini normal ya, payung normal pada umumnya. Ini ya, nampaknya memang agak kurang jelas ya. Tapi ini adalah sebuah ember yang berfungsi dua. Satu bisa jadi ember tong sampah, dan kedua, ini ada toilet portable kita. Jadi tinggal dibesarkan dan kita bisa duduk di sini dan bisa BAB dengan nyaman ya. Kalau ditanya, kok kenapa mobilnya nggak ada WC ya? Sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya, jadi tonton di sana aja. Ini adalah kunci pas ya, segala macam kunci-kunci untuk buka ban, dan kemudian juga di dalamnya ada towing hooks ya. Jadi kalau kita lagi nggak bisa nanjak ya, kita lagi mogok, bisa minta ditarik. Ini adalah single reflecting ya. Tujuannya kalau kita mogok, ini siasat mobil pasti ada, ini paling basic lah. Jadi kalau kita ada apa-apa, bisa gunakan untuk peringat ke orang belakang, oi kami mogok, tolong kau jangan maju, gitu boy. Ini adalah untuk tire, ban. Jadi kalau ban kita bocor, pakai ini untuk nambal sementara. Saya nggak tahu cara pakainya, nanti saya belajar cara pakainya, oke? Dan terakhir, ini ada dua buah batang besi yang nggak jelas. Ini adalah batangnya dongkrak ya. Kita akan gunakan dongkrak kalau memang kita butuhkan. Nah, kalau di belakang tempat duduk saya itu ada WC pop up. Besar kan? Jadi ini kalau urgent sih. Misalnya mendadak kita lagi di tengah kota nih, mendadak atau kebelet atau apa, kita bisa pakai tenda pop up ini. Misalnya kayak kebelet apa gitu. Tali towing. Kalau mobil kita mogok dan nggak bisa naik dan perlu ditarik sama truk, jadi kita pakai towing ini. Berikutnya, yuk kita review belakang. Bentar lupa, jangan ke belakang dulu. Karena di bagian luar juga ada beberapa yang kita tambahkan dari basis awal mobil Grand Max ini ya. Yang paling pertama adalah tambahan dua buah lampu yang terangnya luar biasa gila bale boy ya. Kita punya pengalaman lampu kita tuh agak redup dan kemudian sempat mati sebelah. Jadi lampu ini terang banget dan sangat membantu kita kalau di tempat gelap. Dan berikutnya adalah sebuah kabel. Bukan kabel, sorry, ini antena ya. Di dalam ada rig tuh. Nah, rig itu akan dipergunakan juga dengan antena ini untuk menambah pancaran sinyalnya, jadi bisa menghubungi orang satu kota. Sekarang baru kita ke belakang. Sebelum kita akses ke dalam, kita masih lihat dulu di belakang ini adalah sebuah besi-besi unik banget, betul nggak? Ini namanya anhang ya. Tujuannya itu adalah untuk mengangkut motor. Dan kebetulan kita membawa motor itu Honda Beat yang beratnya 98 kilo. Itu adalah salah satu motor teringan yang ada di Indonesia. Motor kemana? Lagi dicuci ya. Jadi kita lagi bersih-bersih. Ini bagaimana cara kerjanya ya. Nanti Anda bisa lihat di video-video yang lain, karena kita akan kasih lihat bagaimana mekanisme untuk menaikkan motor dan menurunkan. Dan yang pasti sangat-sangat gampang dan memudahkan kita sekali. Kenapa mesti bawa motor? Apakah ini berat banget? Yes. Dia sangat cukup menambah beban dan cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kita butuh itu untuk mengeksplor daerah-daerah yang cukup terpelosok. Karena mobil ini dikhususkan hanya untuk ke jalan-jalan poros utama. Kalau yang non poros agak berbahaya. Makanya kita akan gunakan motor untuk bawa kita kemana-mana. Anhang ini juga dilengkapi dengan sistem, kalau kami bilang ini kelahar ya gitu ya. Jadi dia bisa punya engsel untuk berputar. Kayak gimana? Seperti ini. Buka pengunci atas. Dan foil lah. Bisa diputar seperti ini. Dan di sini ada sebuah besi yang sudah kita desain khusus untuk menjadi standar. Nah, jadi ini kalau standarnya itu bisa untuk menopang motor kalau memang lagi dipajang. Sebelum bahas lebih lanjut ya, anhang ini banyak yang suka kontroversial. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya itu boleh. Yang penting Anda paham beberapa hal yang bikin itu bermasalah. Satu, anhang dan motor tidak boleh sampai menutupi lampu kau di belakang boy ya. Jadi jangan sampai gara-gara motor lampu belakang nggak nampak. Makanya kami sudah sediakan tambahan lampu di bagian belakang. Ini lampu aktif ya. Jadi dia sama seperti lampu belakang. Di sini juga ada lampu. Oke. Ini sudah kita buat dengan cat Scott LED, jadi terang di malam hari. Dan juga bukan hanya itu, kita sudah menambahkan juga dengan sebuah lampu sorot di sini, dimana kalau malam hari terang banget. Jadi sudah tidak ada alasan bahwa motor kita menghalangi fungsi-fungsi safety dari
di sini. Bahkan Anhang ini mampu menopang bukan hanya motor. Kami sudah tes, kami naik ke atas motor itu dan kami goyang-goyang, tidak bergoyang sama sekali. Serigid itulah Anhang kita. Dan ini adalah yang paling saya suka. Yuk kita buka. Carareng. Wow. Yuk kita masuk. Kan nggak bisa masuk. Gimana cara masuknya? Ada tangga dong. Nah, di sini kita ada tangga elektrik kita nih, buatan Ko Aoi. Buka dulu ya. Treng, keren kan? Habis itu kita naik deh. Cing, treng, treng, keren kan lampu kita? Ya, di sini juga masih ada nih. Jadi terang kan? Jendela kita ya. Oh, agak keras. Nah, jendela kita ada 2 nih. Ini juga ada 1. Cing. Tada, ini bisa dibuka. Hai. Jadi kalau ini dibuka tuh anginnya tuh jadi lebih dingin. Jadi kita mau tidur sambil buka ini juga enak dah, tak perlu AC lagi. Coba jendelanya. Kau ngapa? Oh. Tada, jendelanya juga bisa dibuka. Kita bahas bagian depan dulu ya. Di sini ada apa nih? Udah tahu dong, di sini ada wastafel. Nah, wastafel ini untuk cuci piring, cuci apapun lah. Tekan tombolnya dulu, terus dibuka deh. Oh, alamak, airnya coklat sekali. Mau dicuci ya sih. Oke, terus kita tutup kembali. Habis itu di sini ada namanya untuk apa? Galon. Tak ada air. Lupa diisi boy ya. Jadi ini galonnya ya, tinggal diganti aja isi. Habis itu di sini ada sabun untuk cuci tangan. Terus di sini juga ada colokan nih untuk colokan apa sih? Ngecas HP. Terus ini untuk kipas angin kita. Kencang banget kan anginnya. Habis itu di sini ada gudang serbaguna. Penuh banget ya barang kita ya. Ini ya barang-barang yang udah kita bawa dan udah kita isi, dan ini udah full man. Tuh. Kayaknya udah gak mau apa-apa lagi deh, Jan. Tara, ini ada stok Indomie, ada kopi, ada teh ya di sini. Terus yang laci kedua, di sini ada susu Denko-nya Sinjon, oat. Pokoknya energi, minuman roti itu di sini. Ini untuk cemilan malam kita ya. Tara, ini bagian bawah kita. Nah, di sini tuh kita ada beli 2 gantungan tas yang estetik banget kayak Bali-Bali gitu. Ini tuh apa sih? Ini lap meja, untuk lap meja atau lap tangan. Nah, ini dia. Ini tuh untuk taruh bawang-bawangan, snack, bekas-bekas snack atau apa kalau mau masak. Nah, taruh kopi para bada boy buat yang mau berkunjung, ini ada kopi. Habis itu mari kita buka ya. Nah, ini adalah bumbu-bumbu masak kita. Laci pertama kita di sini ada garpu, sendok, pisau, piring, ya, pemotong sayur. Nah, ini sih ada snack. Ini untuk piring-piring kita ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek cuci piring. Nah, tinggal pakai ini alasnya. Ada yang kelupaan. Padahal barangnya gede banget. Tada, ini kulkas kita. Jadi ini isinya telur ya, ada susu, ada yogurt. Nah, di sini persediaan air dingin. Kalau mau minum air dingin kan di cuaca panas gitu kan. Nah, ini kulkasnya dingin banget loh, gila. Karena kemarin kok nggak salah di episode berikutnya kita ada apa sih, taruh sayur sampai beku sayurnya. Sedingin itu lah kulkas ini. Dan kita udah kecilin sih, tapi tak tahu kenapa udah kecilin tapi kulkasnya masih kayak dingin banget gitu. Sampai kayaknya pun telur kita bisa sampai beku kali.
Ngomongin soal kulkas, kenapa kita pilih chest freezer? Karena sudah pernah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya juga ya, bahwa kulkas chest freezer ini paling efisien dalam untuk suhu dan juga daya ya. Jadi banyak orang itu kalau di kampung-kampung itu malah menggunakan chest freezer dibandingkan kulkas. Kenapa? Karena dia bisa tahankan dinginnya itu sampai 2 hari tanpa listrik. Itulah kerennya. Dan juga kompresornya itu jauh lebih irit daya. Untuk jangka panjang boleh dihitung dalam 12 jam penggunaan, mungkin dia hanya hidup sekitar 3 jam. Sisanya itu kompresor mati. Kenapa? Suhunya dingin. Cocok banget untuk kita yang traveling seperti ini. Tapi pertanyaan adalah, apakah ini cocok untuk perjalanan di mobil? Jawabannya nggak tahu. Karena sebab freon itu nggak boleh digoyang-goyang. Cuman ya kita gunakan selama cukup lama ini dan masih baik-baik aja. Di bagian sini kita bisa lihat ada beberapa indikator. Oke, yang paling gede bulat ini disebut dengan CO detektor ya. Tujuannya adalah biar kalau ada karbon monoksida, itu adalah gas dari mobil yang katanya tuh kalau tidur di mobil bisa mati bang. Yes, itu karena keracunan karbon monoksida. Ini fungsi adalah alarmnya. Jadi kalau memang ada sedikit bocoran gas masuk ke dalam mobil, dia bunyi. Kotak kecil ini adalah untuk memantau bagian listrik kita. Jadi di mobil ini untuk hidupin segala lampu dan segala kulkas, kita menggunakan menggunakan aki mobil yang dicas dengan solar panel dan juga dengan alternator ya. Detail nanti di luar, tapi ini untuk pantaunya. Jadi saya bisa pantau nih, aki saya udah mau habis belum, tinggal berapa watt. Ini kulkas makan berapa watt, ini lampu makan berapa watt, semua ada di sini ya. Dan juga di bagian bawah ini adalah voltmeter untuk memantau voltase yang ada pada aki lithium yang ada di bawah. Untuk sirkulasi gimana? Sirkulasi di sini kita menggunakan 2 buah exhaust fan sekarang, bukan cuma 1. Exhaust fan pertama di bagian sini yang dia bisa two ways, jadi bisa nyedot udara luar ke dalam, bisa nyedot udara di dalam juga keluar ya. Ini langsung hantamnya ke atas. Ini adalah exhaust fan yang khusus untuk fan life. Jadi di atasnya ada tutup yang bisa diputar, tutup buka, jadi hujan pun nggak apa-apa. Melanjutkan dari Riana tadi yang laci pertama, di laci kedua ini berisi segala peralatan untuk desinfektan ya, dan salah satunya juga ada tisu-tisu basah. Ini ada wet towels ya dari Watkins. Kemudian ini ada peralatan Riana ya untuk kecantikan ya, tisu-tisu semua di sini. Laci ketiga khusus untuk saya ya, ini bagian gadget. Jadi dari semua benda-benda seperti laptop, semua kabel-kabel ya, peralatan dokumentasi, semuanya habis dipakai akan taruh di sini. Dan di bawah ada bagian yang cukup besar. Ayo kita buka. Nah, ini juga berisi seperti gudang-gudang yang normalnya ada di rumah kita semua ya. Dari rinso ya, semua peralatan untuk bersih-bersih. Dan satu yang spesial sini, nah ini dia. Ini yang spesial ya. Jadi mobil seperti ini pasti seperti biasa ya, kayak rumah harus kita bersihkan secara rutin ya. Selain menggunakan kain, kami juga menggunakan produk dari Polymorph ya. Ini bisa kalian dapatkan ini di Tokopedia. Ini kain tuh berguna banget. Jadi ini merupakan lap serbaguna yang cocok untuk kegiatan kita dalam bersih-bersih, baik di rumah maupun di camper van. Lap ini memiliki daya serap yang tinggi dan tidak meninggalkan residu pada permukaan. Jadi cocok untuk membersihkan berbagai bagian dalam ruangan. Di luar juga bisa loh. Kain Polymorph ini terbuat dari bahan non-woven yang lembut dan bersifat biodegradable alias ya bisa diurai. Jadi ramah lingkungan. Menariknya, kain lap ini bisa dicuci loh dengan cara dibilas dan kotorannya akan otomatis luntur sendiri. Jadi habis dicuci bisa dipakai lagi 5 hingga 10 kali. Lumayan kan? Intinya, ini kain lap yang wajib ada dalam bucket list kalian. Apalagi ini merupakan produk buatan dalam negeri. Jadi kita mensupport produk lokal. Buat yang penasaran, langsung aja main ke linknya di deskripsi ya. Di sela-sela ini juga banyak barang loh. Di sini ada tong sampah pastinya untuk kita buang sampah setiap kali habis masak. Terus yang kedua, juga ada kompor portable kita. Ini apa Ayo coba ini apa? Jadi ini tuh kayak stun gun. Jadi kalau ada maling kita serut kayak ada listriknya gitu. Jadi biar kita tidur tuh aman. Ada ini. Ini adalah botol untuk pipis. Jadi kalau kita nggak bisa keluar atau apa nih di luar hujan, jadi kita bisa pipis menggunakan ini di dalam mobil kita. Tara, ini unik banget ya, estetik banget ya. Jadi ini tuh raket nyamuk mini.
Jadi kalau ada nyamuk, nah jadi daripada bawa yang gede kan apa sih, boroskan tempat. Nah, jadi kita beli yang ini, sleeping bag kalau kita kedinginan. Ini dari High & Run. Stok beras kita. Jadi inilah stok beras kita. Jadi kita taruh di sini. Nah, ini rice cooker kita. Ada meja portable. Jadi kalau kita mau makan apa, kita taruh gini. Gini. Kan nyaman kan? Ini ringan banget by the way. Apa? Oh, makan logar. Jadi kan di sini ada snack, jadi tinggal makan. Enggak dikit aja. Lapar boy, belum makan nih. Selain tadi meja kerja tadi, ini tuh meja utama kita. Nah, ini tuh untuk John kerja, edit video, di sinilah dia. Gini, main laptop, sambil view-nya itu pantai atau gunung gitu. Wih, keren. Gampang loh tutupnya, tuh kan. Gini deh, kelar kan? Gampang, simple. Nah, ini total ada 5 buah tambahan laci ya. Nggak perlu saya buka satu persatu. Kenapa? Semuanya isinya baju. 3 punya Riana, 2 punya saya. Bahkan Riana tambahan lagi selain 3 di sini, dia juga ada baju di bagian gudang. Ya, problemnya di sana. Intinya ini baju-baju cukup, lebih dari cukup harusnya ya. Kalau karena kita kasih laundry. Jadi kalau nanya nih, kok gimana cara kalian cuci baju dalam perjalanan? Kalau kita lagi berjalan, kita cucinya tuh di SPBU. Kalau kita lagi misalnya cukup lama sebuah kota, kita laundry. Gitu boy. Ini adalah aksesoris tambahan yang kita beli di IKEA ya, berguna banget ya. Saya kira cuma hiasan, rupanya dia berguna untuk naruh semua barang-barang kecil ya, yang kayak charger, kabel, semua sih kita colokin di sini. Dan sekarang baru kita bahas bagian bawah ya. Ini kompartemen gede banget boy ya. Nih. Di sini kita punya inverter ya. Inverter ini bukan inverter biasa. Jadi awalnya kalau kita mau cari inverter di Tokopedia ataupun di tempat online lainnya, kalian akan temukan inverter kecil yang harganya cukup murah ya, paling di bawah 1 juta. Inverter kita harganya itu 3,5 juta dan dia besarnya sebesar ini. Oke, kok gede banget? Karena ini dia punya kumparan tuh lebih besar dan kami gunakan 24 jam non-stop. Nah, itu bedanya ya. Jadi dia nggak besar sih, kami hanya beli yang 1000 watt. Tapi 24 jam dan dia sangat stabil ya, listriknya mantap banget dan dia nggak terlalu panas dan nggak ribut, jadi ya sangat worth it. Dan berikutnya di laci kedua berisi apa saja? Ini adalah drone ya, drone kita taruh di bawah ya karena cukup berat. Dan kemudian di sini berisi semua cooking set, tool set semua dari High & Run. Mulai dari ini adalah senter kepala ya, kemudian ini ada panci-panci dan kuali, kompor kecil, nah, center, kotak makan, bahkan kita juga membawa ini ya, ini adalah pompa portable Natur High punya, juga dari High & Run. Ini berguna kalau kita lagi mau besarin apa sebutannya itu ya, tempat tidur angin ya, matras angin, kita taruh di belakang sana matras anginnya. Center ini ya seperti kita review di video sebelumnya, ini penting banget kalau kita sering masuk ke hutan ya. Ini apa sih? Ini tuh pompa portable boy ya, bukan pompa untuk angin yang di luar, ini pompa untuk ban. Nih, kita pakai pompa ban ini dari Hoto juga, dan ini berguna banget kalau urgent kita mau pompa ban kita dan nggak ketemu tempat, ini bisa pompa. Saya pernah tes ini untuk pompa ban Bambang, bisa sampai 50 PSI masih bisa, kuat banget pompa ini ya. Oke, kita lihat laci ketiga ada apa aja ya. Wow, ini ada kursi dari Natur High. Ada 2, ada 3, ada 4 total. Terus ini ada apa nih? Tas untuk travel kayaknya. Untuk taruh barang-barang baju atau apa. Di sini ada jas hujan. Di sini ada gas dari High & Run. Ada dari gas High Cook. Ada bantal angin. Dan laci terakhir ada apa? Ada meja lipat, kursi yang kita beli di Decathlon. Habis itu ada tenda, sama ada lampu dari Sunray. Dan jangan lupa untuk safety mobil kita. Ini di sini ada apar. Jadi amit-amit kalau mobil kita terbakar atau asap, kita ada ini aman. Kalau terbakar tidak ada harapan. Mana tahu.
Dan kita bahas soal sirkulasi udara kayak tadi ya. Di atas sana kita sudah punya AC double blower yang ini bawaan mobil. Tapi hampir tidak bisa kita buka karena memang malam hari di Bambang tuh sangat sejuk. Dan yang pasti Anda penasaran adalah exhaust fan kedua di mana? Ada di pintu Bambang. Nah, saya tutup pintunya ya. Yang kamu lihat sekarang di sini, ini adalah exhaust tambahan. Total ada 4 buah kipas super power, di mana kalau kita tekan tombol 1, 3 kipas akan hidup untuk menghirup udara dari luar ke dalam. Dan ini anginnya kuat banget. Makanya dengan ada exhaust fan ini, dia akan bikin angin dari bawah masuk. Dan ini sudah dilengkapi juga dengan kelambu. Jadi awalnya sebelum kita pasang exhaust fan tambahan ini, biasa kalau kita tidur, itu kita harus buka jendela sedikit. Biar exhaust fan yang menarik udara keluar itu dapat aliran udara. Tapi kurang efisien, makanya kalau kami mau bikin kelambu, juga tempel di jendelanya. Akhirnya kami ketemu solusi, daripada kita menunggu angin masuk, kenapa kita nggak bikin angin luar masuk ke dalam aja, kita tarik dia. Kita gunakan exhaust fan ini. Nah, dan ingat, penempatan exhaust fan itu nggak bisa sembarangan. Udara panas itu ada di atas, udara dingin di bawah. Jadi kalau kalian mau bikin udara yang panas keluar, pasti exhaust fan itu ditaruhnya di atap, di bagian atas. Sedangkan kalau kamu menarik udara dingin, taruh ke bawah. Makanya kami menaruhnya di sini. Setelah kami konsultasi ya dengan engineer yang juga memang paham tentang sirkulasi udara dalam rumah, ini kami coba sarannya dan sangat berguna banget. Bahkan di siang hari, 12 siang terik panas, di dalam mobil kita masih sejuk. Kenapa? Karena yang bikin panas bukan udaranya. Matahari panas, sinarnya panas, tapi udah nggak terlalu panas. Jadi udaranya ini kita tarik masuk. Oke, kemudian dari dalam masuk ke dalam sini, ditarik ke atas, exhaust fan ke atas. Jadi, sirkulasinya sangat menyenangkan. Gitu, boy. Dan di bagian belakang sini, ada kompartemen yang jadi favorit saya. Di bagian belakang, ini adalah gudang rahasia. Nah, di gudang ini berisi segala barang-barang yang esensial dalam perjalanan kita ya. Di kompartemen pertama sini berisi seperti isolasi ya, dan segala gunting, cutter, pokoknya barang-barang yang stationary lah, yang kau pakai untuk hari-hari ya. Kita juga punya ini ya, untuk lighter ya, untuk semprot. Kita punya baterai cadangan. Oke. Dan di sini kita menyimpan khusus pisau serbaguna. Ini adalah pisau dari Shieldon dari Hike and Run. Ini pisau pocket yang berguna banget dalam perjalanan kita ya. Kalau di bagian yang di sini adalah pelata-pelata yang selalu saya pakai kalau saya mancing ya. Karena saya suka kalau di jalan udah mulai ngantuk, saya berhenti bentar, saya mancing. Saya nunggu di mobil. Oke, ini juga patah-patahan yang untuk kerjaan agak ya keras dan berat. Di sini kita punya sekop ya, sekop multifungsi. Ini juga semua dari Hike and Run. Rata-rata barang kita udah banyak dari Hike and Run ya, karena berguna banget untuk aktivitas outdoor seperti kita seperti ini ya. Kita punya juga ini pancingan sudah pasti ya, kita punya 3 pancingan, dari pancingan ultralight, pancingan udang, pancingan microfishing ya, dan ini adalah golok ya. Mandau, golok ya, yang kita dapatkan dari si Kokilia, dia kasih kita untuk jaga-jaga katanya. Kita juga siapkan untuk barang-barang seperti WD-40 ya, barang-barang yang pokok untuk maintenance ya. Dan bagaimana toolkit ya, toolkit kita pakai semua pakai ini nih. Nah, ini adalah drills toolkit ya, yang kita dapatkan dari Hoto. Ini berguna banget, gila. Karena di dalamnya ini banyak barang-barang yang paling esensial dalam kita perjalanan kayak gini. Di dalamnya berisi perkakas basic yang wajib dimiliki di rumah, seperti obeng, palu, tang, dan meteran. Jadi, perbaikan-perbaikan yang kami kerjakan di Bambang sangat terbantu dengan adanya toolkit ini. Dan di baliknya berisi bor elektrik yang didesain dengan estetik, tapi tetap powerful. Kami kaget ketika ada layar LCD pada bor ini. Dan penggunaannya pun cukup simpel. Untuk ukuran bor seperti ini, kekuatan torsi yang dimiliki sangat kuat. Jangankan hanya kayu, plat besi pun dapat dibor dengan mudah. Itu sih pengalaman kami. Dan yang paling kami suka adalah bor ini dapat dicas dengan kabel USB Type-C. Jadi nggak perlu bawa bike charger lagi deh. Nah, jadi bor ini fungsinya nih penting banget. Ini wajib ada kalau di mobil kita ya. Lalu selain di sana kita juga punya ember-ember portable ya. Ini ember lipat yang kita dapat semua dari Hike and Run juga. Dan semua penggunaannya bisa kamu lihat di video kita sebelumnya. Ini saja sementara untuk yang ada di gudang belakang. Oke, tutup dulu yuk. Dan poin terakhir ya, yang paling penting ya, tentang kelistrikan di dalam campervan kita. Semua kita taruh dalam tempat terpisah yang ada di sini. Yang kamu lihat ini adalah cadangan dari pius, cadangan sekring, cadangan lampu, semua di sini.
Dan ini ada stop off darurat, jadi kalau konslet kita bisa langsung matikan. Ini adalah DC-DC charger. Fungsinya buat apa sih? Untuk regulasi antara listrik dari alternator dan solar panel. Jadi kalau mobil berjalan dia dicas, kalau mobil berhenti kayak gini nih, dia juga dicas dari solar panel. Nah, akinya di mana? Nah, akinya ada di bawah. Tapi sebelumnya saya kasih dulu fitur-fitur di sini ya. Di sini kalian bisa lihat ada sebuah kipas kecil, betul? Kipas itu tujuan buat apa sih? Karena di balik ke kipas ini adalah kulkas. Kulkas itu kompresornya selalu keluarnya hawa panas. Jadi kalau kamu nggak keluarin, nggak efisien. Dengan kita pasang kipas ini, membawa udara pasti kompresor tarik keluar dan membuat kita punya kulkas jadi jauh lebih hemat. Ini adalah setting-settingannya ya. Detailnya bisa kalian tonton di bagian kelistrikan camper van ya. Kita jelasin detail di sana. Dan akinya ada di bawah. Nah, ini adalah aki yang sudah berevolusi 3 kali. Jadi tahap awalnya kita menggunakan aki mobil ya, aki basah. Itu tidak efisien karena ya tidak cocok untuk penggunaan seperti ini. Aki kedua adalah aki VRLA atau deep cycle. Itu disebut dengan aki solar panel atau aki tenaga surya. Itu cukup bagus karena dia punya tingkat pemakaian itu 50%. Dan ini level ketiganya adalah aki lithium atau LiFePO 4 yang sangat-sangat efisien, lebih ringan dan juga menampung daya lebih besar. Ini 200 Ah, jadi sudah cukup banget untuk menghidupkan kulkas kita 4 hari non-stop. Kami pernah coba, karena ketika siang kan dicas terus. Gitu. Untuk listrik kita benar-benar tinggal di sini, jadi kita nggak perlu bayar PLN lagi ya. Bye-bye PLN. Dan di bagian luar kita mempunyai 2 meja lipat. Di sini 1, di depan 1. Yuk kita coba buka. Tara. Jadi ini tuh untuk masak di luar. Kalau apa sih? Kalau ada view yang bagus, nah kita di sinilah sambil masak, sambil lihat view yang bagus gitu. Di luar ini kita juga ada sapu. Ini ada, kalau ini barang-barang urgent sih yang kita gantung, kayak senter kepala, kayak ini untuk payung kalau hujan. Dan yang terpenting di atas adalah awning. Jadi kalau hujan kita bisa buka awning. Dan ini adalah lampu di luar yang dihidupin dari dalam. Ceng, terang kan? Jadi kalau misalnya kita lagi ke hutan di tempat yang gelap dan gak ada lampu, itu sekali kita hidupin luar itu terang banget itu. Dan untuk safety berikutnya, di bawah sini kita sudah siapin dongkrak. Jadi dongkrak bawaan dari Grand Max itu nggak bisa. Kenapa? Ini muatan udah berat banget. Muatan kita total 2 ton. Jadi kita sudah membeli dongkrak yang untuk muatan 4-5 ton. Jadi dongkraknya itu tidak makan tempat di dalam mobil kita. Dan di bawah sini juga ada hidrolik. Jadi setiap kali kita parkir, selalu kita hidupin hidrolik. Buat apa? Biar di dalam itu stabil. Jadi kalau kita parkir di tempat yang miring, itu ya nggak miring, lurus gitu boy. Dan itu saja semua fitur ya yang ada di dalam camper van kita. Kalau kalian ada pertanyaan apa, tinggal tanya kolom komentar. Dan jangan nanya, bang kok ini nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada ya. Ini kita buat sesuai dengan kebutuhan kami. Dan setelah kami pakai cukup lama ya, kami tinggal di sini juga cukup lama. Iya. Kami sangat nyaman dengan semua fitur-fitur yang ada ya. Jadi kalau kamu mau bikinlah sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan pernah takut untuk camper van yang kayaknya belum sempurna. Tidak ada yang sempurna ya, tapi sesuai dengan kebutuhan kamu. Setelah kamu nyaman, gas aja. Jadi tonton terus untuk semua episode kita berikutnya. Dan jangan lupa, buat kamu yang mau lihat update setiap hari, kamu bisa follow di mana, Beb? Di IG Jajago Clean Indonesia. Di sana Riana adminnya, dan dia selalu update setiap hari. Jadi kami di kota mana, mau kemana, cek aja di sana. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana. Dadah.
Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Bade Boy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk packing ini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dana yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia.